Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Syafin Elizabeth, NIM 19400-592, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu topik hukum agraria, yaitu peralihan hak atas tanah melalui pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama bisa karena untuk membagi hak bersama karena waris, atau dalam akte pemisahan dan pembagian waris mereka dapat bersepakat untuk melakukan pembagian sebidang tanah tertentu hanya dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja. Misalnya, B saja yang memperoleh tanah dan akan dibagikan kepada dua ahli waris dengan menyebutkan secara tegas bagiannya masing-masing. Ahli waris atau para ahli waris yang memperoleh hak atas tanah tersebut bukan berasal dari para ahli waris lainnya, akan tetapi langsung dari pewaris. Demikian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1083 KUH Perdata. Perolehan hak tersebut bukan terjadi mulai saat dibuatnya akte, tetapi terhitung sejak meninggalnya pewaris. Pemisahan dan pembagian dalam pemilikan bersama yang terikat ini bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Jadi di sini peralihan hak terjadi dari pewaris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut, bukan dari para ahli waris kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh sebagian pejabat BPN. Pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran BPHTB, notaris, dan PPAT. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika kita lihat dari hakikat pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, maka jelas bahwa pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan tersebut bukan merupakan objek pajak BPHTB. Karena dalam hal tersebut tidak terdapat peralihan hak dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lainnya. Yang ada di dalamnya adalah peralihan hak dari pewaris langsung kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Pembagian hak bersama dengan pembuatan akte pembagian hak bersama. Akte APHB adalah akte yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama milik beberapa pemegang hak. Dengan dilakukannya pembuatan akte APHB, maka jelas di sini pemisahan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2A angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dan karena terutang BPHTB yang harus dilunasi sebelum dibuatnya akte APHB tersebut. Di dalam perolehan hak karena warisan, pembuatan APHB ini dilakukan jika sertifikat tanah hak bersama tersebut telah dibalik nama ke atas nama semua ahli waris. Misalnya ke atas nama B, C, D, E, akan tetapi kemudian B, C, dan E bermaksud menyerahkan haknya kepada E. Penyerahan hak dari B, C, E kepada D tersebut dikenakan PPH maupun BPHTB. Balik nama sertifikat tanah ke atas nama salah seorang ahli waris. Jika ternyata para ahli waris menghendaki tanah yang ditinggalkan, maka pewaris tersebut dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja. Misalnya B, C, D, E sepakat bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada B, maka mereka dapat membuat akte pembagian waris, baik yang dibuat dengan akte notaris maupun akte di bawah tangan. Selanjutnya, berdasarkan surat keterangan waris dilengkapi dengan akte pembagian waris, sertifikat tanah atas nama pewaris dapat langsung dibalik nama ke atas nama salah seorang ahli waris, yaitu B. Kemungkinan tersebut dinyatakan secara tegas di dalam pasal 42 ayat 4 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diatur lebih lanjut dalam pasal 111 ayat 5 PMA KBPN nomor 3 tahun 1997. Jika salah seorang ahli waris adalah WNA. Jika salah satu ahli waris adalah WNA karena sebab apapun dan tanah tersebut bersatu hak milik, HGU dan HGB, maka berlaku ketentuan pasal 21 ayat 3, 30 ayat 2, atau pasal 36 ayat 2 UU PA. Ahli waris tersebut tetap berhak untuk mewaris tanah tersebut, namun dalam jangka waktu 1 tahun ia wajib mengalihkan hak bagiannya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Menghadapi permasalahan tersebut, maka memang sebaiknya yang WNA tidak memperoleh bagian atas tanah tersebut. Jika tanah tersebut dibagikan ahli waris yang WNI, sehingga selanjutnya sertifikat tanah tersebut dibalik nama ke atas nama ahli waris yang WNI. Penyelesaian lainnya disarankan yaitu ahli waris WNA membuat akte penolakan harta peninggalan dan penolakan yang ia lakukan hanya semata-mata agar tanah warisan tersebut dapat dibalik nama ke atas nama ahli waris yang lain dan segera dapat dijual, dan ahli waris yang WNA dapat menikmati warisan dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut. Kadang, penyelesaian melalui penolakan warisan tidak menyelesaikan masalah, tetapi memunculkan masalah baru. Karena berdasarkan ketentuan pasal 1058 KUH Perdata, seseorang yang telah menolak harta peninggalan pewaris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Jadi, ia tidak lagi berhak apapun atas harta peninggalan pewaris. Ia tidak hanya tidak berhak atas tanah tersebut, akan tetapi juga tidak berhak atas tanah pewaris lainnya. Inilah yang sering terjadi dalam praktik di mana ia menyangka bahwa ia hanya tidak berhak atas tanah bersangkutan saja, akan tetapi ia tetap berhak atas harta yang lain. Persyaratan peralihan hak pembagian hak bersama. Pertama, formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon
batal kuasanya di atas materai yang cukup. 2. Surat kuasa apabila dikuasakan. 3. Fotokopi identitas pemohon, KTP dan KK, dan kuasa apabila dikuasakan dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 4. Fotokopi akte pendirian pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya adalah badan hukum. 5. Sertifikat asli. 6. Akte pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT. 7. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 8. Fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. 9. Penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. 10. Penyerahan bukti SSB dan bukti SSP atau BPH untuk peroleh tanah lebih dari 60 juta rupiah. 11. Identitas diri jika pemilik perorangan. 12. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. 13. Pernyataan tanah tidak sengketa. Dan yang terakhir, pernyataan tanah pegunungan dikuasai secara fisik. Demikian pembahasan salah satu topik hukum agraria pada hari ini. Terima kasih.